Shalom saudara-saudara. Kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Begitu banyak orang yang hidupnya sudah dibolak-balikkan dengan keadaan dunia pada zaman ini. Tetapi hari ini saya mau membagikan dengan saudara-saudara tentang kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Jadi Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Jadi kita mau melihat maksud dan tujuan perjanjian-perjanjian Allah. Dia sudah berjanji dan apa yang dia janjikan pasti akan terjadi. Walaupun kita tidak bisa mengandalkan atau mengharapkan apa yang ada di dalam dunia atau apa yang dijanjikan atau kaum politisi atau pemimpin-pemimpin dunia. Yang satu yang kita selalu bisa yakini adalah kesetiaan Allah kepada janji-janjinya. Kita akan mulai di dalam Ibrani 6, 17 sampai 19. Di mana Rasul Paulus mengungkapkan tentang kesetiaan Allah kepada janjinya. Bahkan begitu setia adalah mustahil tidak terjadi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ibrani 6, 19 sampai 17 sampai 19. Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Nah, kedua hal itu adalah firman-Nya dan namanya. Ini adalah dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Jadi ini adalah kepastian untuk kita mencapai tujuan kita. Tidak mungkin akan ada kegagalan di dalam rencana Allah. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Adalah mustahil bahwa rencana Allah itu tidak digenapi. Jadi kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, di dalam janji-janji Allah ada perjanjian bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Ada janji bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi sempurna sebagai pemenang. Kita akan menyaksikan kegerakan rohani yang maha besar. Ini memang yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi kita mau melihat maksud dan tujuan dari perjanjian-perjanjian itu yang kita bisa pegang sebagai satu fondasi yang kuat atau sau jiwa. Bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia dan mustahil apa yang dijanjikan Allah tidak terjadi. Pasti terjadi dan tidak perlu diragu-ragukan. Kita melihat di dalam zaman perjanjian lama ada 7 perjanjian besar yang Allah sudah berikan dan ke-7 perjanjian itu semuanya berarah kepada salib Kristus. Semua digenapi di dalam salib Kristus, bahkan keluar dari salib Kristus di dalam bentuk perjanjian yang baru. Jadi 7 perjanjian di dalam perjanjian lama yang digenapi lewat salib. Yang pertama perjanjian Allah, yaitu bahwa Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini adalah perjanjian Allah bahwa manusia akan menjadi serupa Kristus. Kedua, perjanjian Eden setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ini adalah perjanjian bahwa Allah akan menyediakan juru selamat. Keturunan perempuan Mesias akan meremukkan kepala dari si ular. Yang ketiga, di dalam zaman Nuh, perlindungan. Bahwa orang yang percaya akan mengalami perlindungan di dalam
rumah Tuhan, bahtera Tuhan, tubuh Kristus pada akhir zaman. Yang keempat, perjanjian kepada Abraham yang adalah perjanjian yang kekal. Dan dijanjikan kepada Abraham, dia dibenarkan oleh iman. Luar biasa, bahwa lewat iman, bukan perbuatan, ada keselamatan lewat salib. Perjanjian yang kelima yang diberikan kepada Musa, yaitu bahwa manusia harus menjadi kudus, seperti Allah adalah kudus. Ini perjanjian yang luar biasa, hanya sanggup dihasilkan lewat karya salib. Yang keenam, perjanjian Kanaan. Ini adalah warisan. Negeri perjanjian diberikan kepada umat orang percaya, bangsa Israel. Dan ini adalah perjanjian yang diberikan di dalam perjanjian baru, bahwa kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Yesus, seperti diungkapkan di dalam Roma pasal 8. Yang ketujuh adalah perjanjian Daud. Ini adalah perjanjian kerajaan. Dan kerajaan itu diwujudkan lewat Kristus yang adalah anak Daud, keturunan Daud. Dan di dalam Kristus kita menjadi raja-raja dan imam-imam di dalam imamat rajani. Jadi semua perjanjian di dalam zaman perjanjian lama digenapi lewat salib dan menjadi realita di dalam zaman perjanjian baru. Nah, apa arti perjanjian? Ini bukan sekedar berjanji. Yang disebut di sini sebagai perjanjian di dalam firman Tuhan adalah suatu covenant, satu kesepakatan, satu kontrak, satu ikatan bersama-sama yang tak dapat dilanggar, tak dapat ditolak. Jadi ini adalah suatu perjanjian atau kesepakatan, kontrak kerja, dan komitmen dari diri Allah, dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dibuat di antara diri Allah, itu satu jenis. Dan jenis yang kedua, Allah bersama-sama dengan manusia. Dengan tujuan mewahyukan dan mewujudkan realitas dari maksud abadi Allah. Nah, dua perjanjian yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah perjanjian di dalam diri Allah. Kita lihat ini dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah berfirman, baiklah kita, dari Bapa, Anak, Roh Kudus, baiklah kita menjadikan manusia. Jenis perjanjian yang kedua, yang contoh kita dapat lihat dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 9, perjanjian antara Allah dan manusia. Nah, kebetulan ayat ini berbicara tentang Nuh dan keluarganya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi Allah mengikat satu perjanjian bersama-sama dengan Nuh, bahwa dia tidak lagi akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi setelah terjadi air bah di zaman Nuh itu. Dan Allah mempunyai satu rencana yang ajaib. Jadi di dalam bahasa Ibrani, kata untuk perjanjian atau covenant adalah kata berith. Berith, menarik sekali, bahwa kata untuk umat adalah ish. Berithish. Nah, kata British berasal dari kata ini. British artinya umat perjanjian. Jadi, kata perjanjian atau covenant yang berasal dari kata berith ini mempunyai makna dasar pemotongan. Dan kita akan melihat ini ada kaitan dengan korban, dan bahwa ada kegelapan yang akan masuk di antara korban. Karena pada waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus menjadi korban, kegelapan. Karena semua dosa dan murka Tuhan dicurahkan di atas Kristus, di atas kayu salib, di dalam menghasilkan perjanjian yang kekal. Menurut kamus Alkitab Strongs, dari makna bahasa Ibrani, makna pemotongan membuat kesepakatan, kontrak, dibuat dengan jalan melalui dua pemotongan daging. Dalam Kejadian 15, kita membaca kisah pada waktu Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Mulai dari ayat 7 dan 8.
Lagi firman Tuhan kepada Abraham, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Ayat 9 firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Jadi ada pemisahan di antara potongan-potongan ini. Nah, dilanjutkan, ketika burung-burung puas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 13 firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Jadi kepada Abraham di dalam perjanjian yang kekal ini dijanjikan kepada dia nasib bangsa Israel. Pada waktu itu belum bangsa, baru satu suku kecil, satu kaum keluarga. Tetapi dijanjikan bahwa selama 400 tahun mereka akan berada di dalam negara asing, yaitu Mesir, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya. Jadi ini adalah nubuatan yang diberikan kepada Abraham tentang masa depan keturunannya. Lalu ayat 14 dan 15 Tuhan berjanji, "Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu." Jadi dijanjikan kepada dia bahwa keturunannya itu mereka akan keluar dengan kekayaan yang luar biasa. Dinubuatkan 400 tahun sebelumnya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh Tuhan sudah berjanji, di mana jawabannya? Bangsa Israel juga bisa berpikir demikian. 400 tahun mereka harus lewat proses ini. Tapi Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapi perjanjiannya. Bahkan sampai Abraham, dia akan punya rambut putih, baru dia akan dipanggil pulang. Ayat 16, "Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kejerjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham." Jadi perjanjian ini berdasarkan korban, ada kegelapan yang telah turun. Sekarang kita melihat ada suluh, ada cahaya terang yang berjalan di antaranya. Dan Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham berdasarkan korban yang ajaib ini. Lalu dijanjikan tentang negeri perjanjian. "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, ke sungai Efrat." Wah, ini dari Irak, dari Baghdad, wilayah Baghdad, sampai kepada kota Kairo di sungai Nil. Ini adalah negeri perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi bangsa Israel sampai hari ini belum menerimanya. Walaupun ini adalah 4.000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan setia. Nubuatan-nubuatan firman Tuhan seperti yang kita baca di dalam Yesaya 19, di dalam Yesaya 60, seperti juga di dalam Wahyu 5, 6, 7. Kita akan melihat kegerakan Allah yang maha besar. Dan umat keturunan Abraham, umat yang beriman, akan memiliki negeri perjanjian seperti yang Tuhan sudah janjikan. Nah,
Sekarang kita mau melihat 8 maksud dan tujuan dari perjanjian-perjanjian Allah. Ya, kita hanya dapat melihatnya dengan singkat saja. Tapi yang pertama, ini adalah maksud dan tujuan dari semua perjanjian Allah. Yang satu, membawa maksud abadi Allah dari alam kekal ke dalam alam waktu, agar boleh digenapi pada akhir zaman. Jadi, perjanjian-perjanjian ini merupakan petunjuk-petunjuk rencana Allah supaya kita mengerti bahwa apa yang dijanjikan Allah secara kekal pasti akan terwujud di atas muka bumi ini. Seperti doa Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dia mau membawa perjanjian itu dari alam kekal ke dalam alam dunia ini. Matius 25 ayat 34 berkata, Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi dari semula Allah sudah mempunyai rencana ini. Paulus kepada jemaat Efesus, pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula di dalam aman atau di dalam zaman kekekalan. Dan dia mau membawanya ke dalam alam kita, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Jadi dari alam kekal dibawa ke dalam alam kita untuk digenapi pada akhir zaman, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Maksud dan tujuan yang kedua, membentuk manusia sempurna, saudara dan saya, sesuai dengan gambar Kristus. Ini adalah janji Allah. Mustahil tidak terjadi. Pasti akan ada gereja sempurna. Yang kurang pasti, apa saudara dan saya masuk? Itu tergantung kepada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kasih, mengalami Kristus yang mengubah kehidupan kita. Tapi Allah akan mempunyai umat yang akan menggenapi ini dan menjadi gereja sempurna serupa Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 16 sampai 28 kita bisa membaca secara terinci tentang penjelasan Paulus kepada jemaat Roma, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan untuk kita menjadi umat yang sempurna serupa Kristus pasti terjadi. Roma 8 mulai ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita sudah menjadi orang percaya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kita adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Wah, saya kurang suka bagian menderita itu, tetapi kalau itu harus terjadi, kalau kita akan menjadi serupa dengan Kristus, maka ini adalah penting supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini adalah kerinduan yang berkobar-kobar di dalam kita, menjadi serupa dengan Kristus. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, ini adalah iman kita. Kita mempunyai pengharapan. Abraham dibenarkan oleh iman. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Oh Tuhan, saya sakit, saya rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus.
Kita harus pikul salib, berjalan di dalam Kristus. Kita harus mengizinkan karakter Kristus mengubah kehidupan kita, supaya kita betul-betul serupa dengan Yesus. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini bukan menjadi anak angkat. Ini berbicara tentang mendapat hak penuh. Ini pengangkatan adalah kita menjadi serupa, setara, sederajat dengan Kristus di dalam warisan yang diberikan. Ini adalah menjadi dewasa, sempurna di dalam Kristus. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Bukan cuma diselamatkan tunggu pergi ke surga, enggak. Kita mempunyai pengharapan untuk menjadi serupa Kristus. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi harus ada iman. Mungkin saudara melihat keadaan sepertinya sukar. Mungkin saudara berpikir mustahil. Bukan mustahil. Justru kemustahilan adalah tidak terjadi. Pasti akan terjadi karena Allah setia kepada janjinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara tidak sendirian. Ada pembantu, Roh Kudus yang akan membantu kita supaya kita sanggup untuk melakukan semuanya ini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Apa saudara mempunyai kerinduan itu? Apa hati nurani saudara terbuka untuk Allah bekerja untuk menggenapi rencananya? Dia menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang. Nah ini dalam ayat 28, saya senang sekali dengan ini. Setelah lewat semua pergumulan dan proses-proses itu, sekarang kita tahu, dulu kurang tahu, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari rencana dari kekal dibawa ke dalam alam sekarang ini, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam terjemahan lama dikatakan karena orang yang dikenalnya terdahulu, ia itu juga ditetapkannya terdahulu akan menjadi serupa dengan kemuliaan anaknya. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Allah tidak hanya memberi visi kepada kita dan berkata, silakan jalan. Tidak. Dia mendampingi kita setiap langkah. Jadi dia memanggil, dia membenarkan, dia mendampingi, dia menolong, dia mengubahkan kita. Seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ukur hidup saudara dari setahun lalu sampai sekarang, apa ada perubahan? Kalau belum ada perubahan, apa harus berubah dalam hidupmu, di dalam hidup saya? Jadi kita harus mengalami perubahan ini. Kita sedang di dalam pertumbuhan dari anak rohani, anak kecil baru lahir, baru bertumbuh menjadi orang-orang dewasa, sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Status hukum kita adalah sempurna, sama seperti Kristus. Tetapi realita hidup kita masih jauh di bawah. Jadi kita harus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, supaya satu kali kelak status hukum dan realita akan ketemu dan kita akan terwujud sempurna. Maksud dan tujuan yang ketiga, sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih manusia
yang akan menjadi percaya kepada Yesus, yang sungguh bertobat dari dosanya, agar diproses sehingga menjadi sempurna. Bahkan tidak mungkin berdosa lagi. Jadi ini adalah janji Allah. Proses penyempurnaan supaya kita menjadi manusia yang tidak mungkin berdosa lagi. Karena kalau kita masih bisa berdosa, masuk surga, jatuh lagi, surga rusak. Tidak. Proses penebusan di dalam Kristus menjamin saudara akan menjadi sempurna total 100%. Dan dosa tidak lagi akan bisa mengganggu kehidupan kita. Dalam Efesus 1:3-5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih saudara dan saya, kita, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini adalah rencana Allah yang kekal. Saudara tak bercacat, saudara kudus, tak mungkin lagi bisa berbuat dosa. Rencana dan tujuan yang keempat, demi mewujudkan rencana dan maksud dari Allah itu dan tahap-tahap pewahyuannya kepada manusia, Tuhan telah mempersiapkan perjanjian-perjanjian. Nah, ini covenants untuk mengarahkan manusia di dalam perjalanannya. Lihat di dalam Efesus 3:8-11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat, oleh saudara dan saya, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi. Kita akan menjadi instrumen di dalam tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar ini yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, janji Allah itu luar biasa. Yang kelima, firman Allah akan menjelma menjadi manusia agar menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, ini dijanjikan dari sebelum dunia diciptakan dan diwujudkan di dalam alam dunia ini. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 1 Petrus 1:18-20 kita melihat hal yang sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi juru selamat. Allah membuat rencana kekal, dan Dia menggenapi saatnya tepat sekali. Jadi walaupun beribu-ribu tahun kita menunggu kedatangan Mesias, 4.000 tahun sejak Adam jatuh ke dalam dosa, tapi tepat pada waktunya Yesus masuk ke dalam dunia, Yesus menjadi juru selamat, dan tepat waktunya Dia juga akan datang kembali. Maksud dan tujuan yang keenam, membawa rahasia Injil Kristus yang kita sudah bahas itu kepada semua manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 7-10, Paulus katakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan
Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, api yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu saudara dan saya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara, salib Kristus untuk membawa keselamatan kepada seluruh dunia disembunyikan. Tapi sekarang sesuai dengan janji Tuhan, tepat waktunya Juru Selamat sudah datang. 2 Timotius 1, 9-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Maksud dan tujuan yang ketujuh, melengkapi kita dengan kesanggupan untuk melakukan kehendak Allah dan mengalami proses keselamatan dan pengudusan. Saudara mungkin sudah mendengar di dalam maksud dan tujuan 1-6 berkata, tapi kita tidak sanggup, kan kita manusia, kita mempunyai kelemahan. Tapi ini adalah satu janji Allah lagi, bahwa kita akan dilengkapi dengan kesanggupan dari Allah supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Ibrani 13, 20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya, perhatikan ini, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kesanggupan untuk melakukan semua ini ada pada diri Allah, dan Dia memberikan itu kepada kita. Dia yang janji Allah setia. Saudara mungkin berkata, oh saya tidak sanggup. Memang saudara tidak sanggup, saya juga tidak sanggup. Tapi Allah memberikan kepada kita kesanggupannya. Seperti dilanjutkan, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, proses untuk hal ini terjadi, kita lihat terungkap di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. 3 tahap. Yang pertama, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Jadi yang pertama ini hubungan intim dengan Yesus. Kita berjalan di dalam terang, dalam kebenaran, dalam keterbukaan, sama seperti Dia ada di dalam terang. Dan ini akan menghasilkan bagian kedua. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kalau kita tidak terbuka, tidak jujur seorang dengan yang lain, pasti rusak persekutuan. Tapi kalau kita berjalan di dalam terang seperti Yesus ada di dalam terang, kita akan beroleh persekutuan. Dan kita akan mengalami kehidupan dengan prinsip saling membangun, saling mendoakan, saling mengajar. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Dan hasil akhirnya, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita daripada berapa dosa? Segala dosa. Saudara menjadi bersih total karena berjalan di dalam proses Allah ini. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Keselamatan ini bukan saudara baru bertobat terima keselamatan. Ini sedang berbicara tentang kesempurnaan. Ini adalah ujung dari proses keselamatan. Ini sebabnya kita harus mengerjakan keselamatan. Kita sudah selamat, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan sempurna pada akhir zaman. 1 Petrus 1, 4-5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi tidak mungkin berdosa lagi. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu.
Sementara kamu menantikan keselamatan, kesempurnaan itu yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Pasti terjadi. Allah setia. Allah tidak pernah akan lambat. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir, menghadirkan kesempurnaan Allah dan persekutuan intim yang kekal yang ada di dalam diri Allah, di dalam jemaatnya. Ini sebabnya kita membuat banyak konsel, supaya kita mengalami gaya hidup Allah, supaya kebenaran-kebenaran ini boleh diproses dan kita boleh bertumbuh di dalam iman dan kebenaran. Yesus di dalam doanya dalam Yohanes 17:20-23, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Bukan supaya kita mempunyai klub persekutuan, tidak. Tapi supaya lewat kemuliaan Allah di dalam kita, kita akan melihat kegerakan rohani maha besar yang akan menjangkau setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dilanjutkan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu. Ini adalah tujuannya. Bukan supaya kita, ini bukankah ini indah, bagus, kita mengalami hadirat Tuhan. Allah mempunyai rencana supaya Injil, kabar baik, dapat ditampilkan di setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Itu sebabnya diberi perintah oleh Yesus dalam Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Efesus 5:25-27, tujuan adalah seperti yang diungkapkan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, ini bukan nanti di surga. Ada orang berkata, nanti di surga baru itu akan terjadi. Bukan. Apa saudara pikir Tuhan tidak sanggup mengerjakannya di sini? Semua dari proses-proses ini, maksud dan tujuan dari perjanjian-perjanjian Allah, membuktikan bahwa Allah adalah setia. Saudara tidak perlu ragu-ragu. Jangan saudara memikirkan ketidaksanggupan saudara, tapi percaya kesanggupan Allah. Percaya kesanggupan Roh Kudus untuk menjadikan saudara seorang pemenang, untuk memberi saudara visi tentang kemuliaan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Seperti ayat pertama yang kita baca tadi dalam Ibrani 6:17-19, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah tidak akan melalaikan dan tidak akan meninggalkan janjinya. Apa yang Allah sudah berjanji untuk saudara pasti terjadi. Sekarang dia tantang kita untuk beriman. Belajar firman. Belajar janji-janjinya. Belajar apa yang tersimpan di dalam hatinya. Karena semua kesanggupan ada pada diri Allah dan dia mau berikan kepada saudara. Saudara bilang saya tidak sanggup, minta kepada Allah. Saudara merasa kelemahan, datang kepada Yesus. Dia akan sanggupkan saudara dengan kekuatannya yang luar biasa. Mungkin saudara merasa aku gagal terlalu banyak kali, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kemenangan. Dan khususnya di dalam masa pencobaan seperti masa kali ini, kita mempunyai teman kekal surgawi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia sudah berjanji bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Jangan takut dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih karena kasih-Mu luar biasa. Apa yang Engkau telah janjikan, itu ya dan amin, itu pasti akan terjadi.
Dan kami percaya kalau kami berjalan di dalam iman, kasih, di dalam kesanggupan-Mu, kami juga akan menjadi pemenang-pemenang. Karena apa yang Engkau janjikan pasti terjadi. Karena Engkau yang berjanji setia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, saudara. Amin.